Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sebagai umat Islam mestinya mengenal dan memahami kata bid'ah. Perkiraan saya, pengetahuan tentang bid'ah bisa jadi setengah dari ilmu fikih, karena pada setiap amal ibadah bisa disisipi dengan bid'ah. Jika memperhatikan kerasnya peringatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak berbuat bid'ah pada hadits di bawah ini, maka bisa diasumsikan bahwa mempelajari bid'ah adalah perkara yang wajib dilakukan sebelum belajar praktek ibadah. Untuk menghindari perbuatan bid'ah tentunya harus mengerti dulu apa itu bid'ah. Kita perhatikan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut dari Jabir bin Abdillah. Ia berkata, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manakala berpidato atau khutbah, merah kedua bola matanya, lantang suaranya, nampaknya marah, seolah-olah ia sedang menyiagakan pasukan tentara. Beliau bersabda, Amma badu, atau, ingatlah. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, sejelek-jelek urusan adalah perbuatan bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat. Hadits riwayat Muslim. Sementara ini pengertian bid'ah yang beredar luas di umat Islam ada dua pendapat yaitu 1. Bid'ah adalah segala bentuk ibadah yang tidak dicontohkan atau tidak dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semua bid'ah adalah sesat. 2. Bid'ah merupakan perilaku ibadah baru, ada bid'ah sayyi'ah atau tercela atau sesat, ada bid'ah hasanah atau bid'ah yang baik. Beramal ibadah mengikuti pendapat nomor 1 itu merupakan pilihan yang sedikit lebih aman sebab tidak akan ada perkara yang wajib dilakukan jika tidak ada contoh atau perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga jika tidak melaksanakan ibadah yang tidak ada contohnya itu tidak akan meninggalkan perkara yang wajib, paling hanya meninggalkan yang sunat saja, daripada jika dilakukan malah melakukan perbuatan bid'ah. Sedangkan jika mengikuti pemahaman nomor 2, ini justru bisa terjebak pada perbuatan bid'ah, karena dengan pemahaman tersebut segala perilaku yang diniatkan ibadah tentu akan dinilai baik, sehingga akhirnya seolah-olah tidak ada bid'ah. Saya hanya prihatin, sudah beratus tahun perbedaan kedua pendapat tidak ada yang mengkaji ulang. Yang ada hanya debat saling mempertahankan mazhab ini dan mazhab itu yang sudah jelas berbeda dan akan terus berbeda jika tidak sepakat dikaji ulang. Padahal perbedaan tersebut mengancam perpecahan umat yang terlarang. Ketika ada pemahaman baru hasil kaji ulang malah mengejek dengan menyebut mazhab baru sambil mencibir dengan tidak berpikir. Setelah saya coba mengkaji ulang dengan hasil kajian sebuah tulisan berjudul Batasan Bid'ah dan saya muat di blog kopi blogspot.com. Di mana saya memahami bahwa bid'ah adalah merupakan amalan yang dimaksudkan sebagai ibadah dengan berdasarkan Al-Quran atau hadits ataupun tidak berdasarkan dalil. Akan tetapi niat, maksud dan tujuannya menyimpang dari niat, maksud dan tujuan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga pasti sesatnya. Karena itu sudah menjadi ajaran yang baru yang bukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang logikanya mengada-ada, bukan logika Quran dan Sunnah. Jika dihasilkan satu pendapat baru hasil kajian atau perbandingan beberapa paham yang sudah ada, jangan dikesankan sebagai penambahan paham, yang tadinya ada 2 paham yang berbeda dengan kajian baru menjadi 3 paham misalnya. Tapi turut berpikir dan sempurnakan hasil kajian tersebut sehingga bisa dipahami dan diterima oleh semua pihak dan berakhirlah perbedaan paham tersebut. Bagaimana? Oke.